Keesokan harinya Mona sudah begitu tampak rapi. Ia akan pergi ke hotel tempat di mana Nyonya Willy dan Satria berselingkuh. Dari semalam Mona memikirkan siapa yang mengirim rekaman CCTV tersebut secara diam-diam kepada ayahnya. Apakah itu sahabat-sahabat Mona atau siapa? Tapi sepertinya tidak mungkin jika sahabat Mona karena mereka tidak mempunyai kuasa untuk sabotase rekaman tersebut. Mona baru saja keluar dari kamar lalu menuruni anak tangga untuk menuju ke lantai 1. Setibanya di lantai 1, ruangan tampak sepi. Tidak ada kehidupan padahal waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Mona pun menoleh kanan dan kiri. Di sana ruangan tampak masih gelap karena korden rumah belum ada yang membuka, bahkan jendela pun masih tertutup sangat rapi. Namun Mona tak mengindahkannya. Mungkin saja ayah sudah berangkat bekerja. Begitupun Kak Dinda, sedangkan sang mama Mona sudah tidak peduli. Mungkin dia masih di kamar, takut untuk keluar, pikir Mona. Mona sudah keluar dari rumah dan segera masuk ke dalam mobilnya. Lalu mobil mewah berwarna merah pun sudah melaju meninggalkan rumah untuk menuju ke Hotel Mawar. Mona ingin mencari tahu siapa yang memberikan rekaman CCTV tersebut kepada ayahnya dan ada motif apa orang tersebut membongkar rahasia mamanya. Perjalanan cukup jauh, sekitar 30 menit. Setibanya di hotel, Mona segera turun dan masuk ke dalam hotel bintang 5 tersebut. Tujuan pertama Mona adalah menuju ke resepsionis untuk menanyakan di mana ruang CCTV di hotel tersebut. Selamat pagi Mona, ada yang bisa dibantu? Sapa petugas resepsionis yang bernama Irma. Selamat pagi Kak, saya ingin bertanya siapa petugas ruang CCTV di hotel ini. Saya ingin bertemu dengannya. Maaf, ada perlu apa ya Nona menanyakan petugas CCTV di sini? Mona pun seketika berpikir jika Mona bilang dengan jujur kepada petugas resepsionis tentang masalahnya, petugas itu tidak akan paham dan pasti akan sangat rumit. Maaf Kak, saya kesini untuk mencari mama saya yang hilang beberapa hari yang lalu. Dan saya mendapat info bahwa mama saya pernah menginap di hotel ini. Dan saya ingin melihat dari CCTV. Kapan mama saya menginap di hotel ini, jelas Mona. Nama mamanya siapa ya Nona? Biar saya cek saja dari data check-in di komputer, ucap Irma. Saya ingin melihat langsung saja dari CCTV Kak, karena ini sangat penting sekali. Maaf Nona, dari peraturan hotel tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang monitoring CCTV. Itu sudah kebijakan pihak hotel. Hanya sebentar saja Kak, tidak akan lama. Saya mohon bantu saya. Maaf Nona, saya tidak bisa karena itu bisa melanggar salah satu peraturan di hotel ini. Sekali lagi saya minta maaf. Namun saat Mona dan petugas resepsionis sedang berdebat, tiba-tiba datanglah laki-laki tampan, tinggi semampai sedang berdiri di samping Mona. Ada apa ini? Tanya laki-laki tersebut. Mona yang mendengar suara laki-laki di sampingnya seketika menoleh. Saat Mona melihat laki-laki tersebut menjadi terkejut. Bukankah ini laki-laki yang kemarin? Ucap Mona pelan. Selamat pagi Pak. Irma yang memberi hormat kepada atasannya. Maaf Pak, Nona ini memaksa untuk bisa masuk ke ruang monitoring CCTV untuk mencari tahu mamanya yang hilang, jelas Irma. Kenan dan Mona seketika saling beradu pandang. Mona tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Kenan di hotel tersebut. Jika Nona masih memaksa ingin masuk ke dalam ruang CCTV, Nona bisa meminta izin saja kepada Pak Kenan selaku owner di hotel ini, ucap Irma. Mona yang mendengar ucapan Irma seketika diam. Ternyata pemilik hotel ini adalah laki-laki yang kemarin menolongnya. Mona yang mengetahui Kenan owner di hotel tersebut menjadi ragu untuk mencari tahu siapa yang mengirim rekaman CCTV kepada ayahnya. Silahkan, saya akan mengantarkan Anda menuju ruang monitoring CCTV di hotel ini, ucap Kenan kepada Mona. Mona yang sudah mendapat izin dari pemilik hotel pun segera berjalan untuk menuju ke ruang CCTV. Setibanya di ruang CCTV,
Mona meminta petugas CCTV untuk memutar ulang rekaman pada hari Sabtu kemarin, yaitu di mana Mona mendapati mamanya bercumbu dengan Satria di depan kamar 18. Petugas CCTV pun segera melihat rekaman pada hari Sabtu jam 15.00 WIB. Namun di rekaman tersebut tidak ada rekaman Nyonya Willy dan juga Satria datang ke hotel tersebut. Maaf Nona, hari Sabtu jam 3 sore tidak ada yang berdiri di depan kamar 18. Bahkan tidak ada yang masuk ke kamar 18, ucap petugas CCTV kepada Mona. Mona tidak percaya dengan petugas CCTV tersebut. Tidak mungkin tidak ada rekamannya. Jelas-jelas mamanya datang ke hotel tersebut bersama Satria. Mona semakin curiga. Bagaimana bisa rekaman itu tidak ada di dalam komputer? Pasti ada seseorang yang mensabotase rekaman tersebut. Kenan yang berdiri di samping Mona terus menatap ke arah Mona yang sedang sibuk menatap ke arah komputer CCTV. Apakah ada seseorang yang datang ke sini selain saya, Pak? Untuk menanyakan rekaman pada hari Sabtu itu, tanya Mona. Tidak ada, karena tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan ini, Nona, jawab petugas CCTV. Tapi, apakah ada petugas lain yang menghandle ruangan ini selain Bapak? Tanya Mona lagi. Tidak ada juga, Nona. Hanya saya petugas monitoring CCTV di hotel ini. Mona seketika terdiam. Bagaimana bisa rekaman mamanya tidak ada di komputer tersebut? Namun jika tidak ada rekamannya, lalu kenapa rekaman CCTV itu bisa sampai ke ayahnya? Bukankah itu aneh? Coba ulangi lagi, Pak. Mungkin Bapak salah, ucap Mona. Petugas monitoring CCTV kembali mencari saja. Rekaman itu tidak ada. Mona pun seketika berpikir, pasti ada yang menghapus rekaman CCTV tersebut dari jejak digital. Apakah belum selesai? Jika sudah selesai Anda bisa keluar sekarang, Nona. Sudah jelas bukan? Kalau di monitoring CCTV tidak ada rekamannya. Jadi yang Anda cari tidak ada di sini, ucap Kenan kepada Mona. Mona yang sudah cukup lama di dalam sana pun menjadi tidak enak kepada Kenan selaku owner di hotel tersebut. Ia pun memutuskan untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Saat Mona keluar dari ruangan, ia kembali berpikir bagaimana bisa tidak ada rekaman mamanya dan Satria di komputer. Siapa yang menghapusnya? Dan siapa yang mengirim rekaman CCTV itu? Apakah begitu penting rekaman itu untuk Anda? Tanya Kenan yang berjalan di belakang Mona. Iya, jawab Mona, singkat tanpa menoleh ke arah Kenan. Bukannya Anda CEO di perusahaan Raharja Group ya? Kenapa bisa menjadi owner di hotel ini? Tanya Mona yang berjalan di samping Kenan. Karena hotel ini juga milik keluarga saya. Dan saya yang mendapat tugas untuk mengelolanya, jawab Kenan. Oh, begitu rupanya. Mona yang sedikit mengangguk. Apa Anda sibuk hari ini? Tanya Kenan secara tiba-tiba. Kenapa? Tanya Mona balik sambil menoleh ke arah Kenan. Anda memang seperti itu ya. Setiap dikasih pertanyaan bukannya dijawab, malah balik nanya. Saya sibuk. Jangan berharap saya mau berkencan dengan Anda, ucap Mona dengan sangat percaya diri. Kenan yang mendengar ucapan Mona seketika tersenyum. Tidak percaya dirimu sangat tinggi sekali, ejek Kenan. Mona yang mendengar ucapan Kenan pun juga tersenyum. Ya, sudah saya pamit dulu. Sekali lagi terima kasih sudah mengizinkan saya untuk masuk ke dalam ruang monitoring CCTV. Tidak masalah, selagi saya bisa membantu, akan saya bantu, jawab Kenan. Mona pun sudah berjalan keluar dari hotel, lalu masuk ke dalam mobilnya. Mobil sudah melaju meninggalkan hotel. Apa yang Mona cari hari ini tidak ia dapatkan. Ia masih bertanya-tanya siapa sebenarnya yang mengirim rekaman CCTV tersebut. Sesampainya di rumah, Mona dikejutkan dengan mobil sang ayah yang sudah terparkir di halaman rumah. Pikir Mona apa ayahnya tidak bekerja.
kenapa jam segini sudah di rumah? Mona pun seketika berjalan masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar sang ayah. Saat Mona tiba di depan pintu kamar, ia melihat ayahnya sedang duduk di tepi ranjang tempat tidur. Mona pun seketika masuk begitu saja ke dalam kamar. "Papa kok di rumah? Emang papa nggak kerja?" tanya Mona. Tuan Johan yang melihat kedatangan putrinya secara tiba-tiba menjadi terkejut. "Ah, tidak sayang, hari ini papa izin. Sini duduk." Mona pun sudah duduk di samping sang ayah, sambil memeluk tubuh ayahnya dengan sangat erat. "Apakah papa baik-baik saja?" tanya Mona. "Bukannya seharusnya papa yang tanya seperti itu kepadamu. Apakah kamu baik-baik saja hari ini?" "Mona sudah lebih baik, Pak, karena ini kan sudah kemauan Mona," jawab Mona, walaupun ia masih berat harus berpisah dengan Satria dan melupakan Satria untuk selama-lamanya. "Maafkan papa ya sayang, karena kemarin tidak mempercayaimu. Papa benar-benar merasa bersalah karena tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk kamu." "No problem, Pak," ucap Mona sambil menatap wajah yang terlihat sudah tua, namun masih terlihat tampan dan berwibawa. Di dalam kamar Mona tidak melihat sang mama. Di mana mamanya, namun Mona sengaja tidak bertanya kepada sang ayah. Mona paham betul pasti ayahnya masih terluka dengan sikap Nyonya Willy kemarin. "Apa kamu mencari mamamu?" tanya Tuan Johan saat Mona sedang mencari sesuatu di dalam kamar. "Mamamu sedang pulang ke rumah orang tuanya. Karena papa tidak ingin terus berdebat dengannya, mama tidak akan pulang sampai proses perceraian berlangsung." Mona yang mendengar ucapan sang ayah seketika terkejut. "Apakah mama dan papa akan bercerai?" tanya Mona. "Iya sayang, papa memutuskan untuk berpisah dari mamamu. Papa tidak sanggup jika hidup bersama wanita yang sudah mengkhianati papa. Apalagi tega mengkhianati anaknya sendiri. Papa bisa memaafkan tapi tidak untuk bersama lagi." "Sedih ya, sedih." Mona begitu sangat sedih saat mendengar kedua orang tuanya akan berpisah. Namun untuk apa mempertahankan seseorang yang membuat rumah tangganya hancur dan penuh luka? Lebih baik membuang satu orang untuk menutup luka itu daripada mempertahankan satu orang yang akan menambah luka di keluarganya. Mona begitu sangat berat menerima kedua orang tuanya berpisah. Namun bagaimana lagi? Itulah jalan hidup. Mau diperbaiki, bagaimanapun jika kaca sudah pecah, tidak akan bisa lagi untuk kembali seperti semula. Mona sangat menyayangi papa. "Tetaplah sehat ya, Pak," agar terus berada di samping Mona. Mona yang terus memeluk tubuh sang ayah. "Iya sayang, papa akan selalu di samping kamu dan Kak Dinda," ucap Tuan Johan. Saat Mona sedang memeluk sang ayah, ia tidak sengaja melihat sebuah foto di atas meja. Ia melihat ada dua foto anak balita di atas meja. Mona melihat bahwa satu foto itu dirinya sewaktu ia masih berumur 3 tahun. Namun yang satunya Mona tidak mengenal foto siapa itu. Mona pun seketika melepaskan tubuh sang ayah dari pelukannya, lalu meraih dua foto di atas meja. "Ini foto siapa, Pak? Kok papa punya foto anak laki-laki?" tanya Mona sambil menunjukkan foto seorang laki-laki yang begitu imut dan menggemaskan. "Ah, itu putra Om Galuh yang sudah meninggal karena kecelakaan. Namanya Kenan. Dia meninggal saat usia masih 6 tahun, jelas Tuan Johan." "Om Galuh sahabat papa itu yang meninggal 20 tahun yang lalu karena kecelakaan?" tanya Mona lagi. "Iya Mona. Waktu itu kita datang ke pemakaman Om Galuh, istrinya dan Kenan. Namun kita telat, karena kita baru pulang dari Prancis." "Kenan? Kok Mona tidak pernah tahu kalau Om Galuh mempunyai anak bernama Kenan?" "Bukannya tidak tahu, kamu hanya tidak ingat. Karena dulu kamu masih kecil. Tapi dulu Kenan selalu bermain sama kamu.
Bahkan dulu Papa dan Om Galuh sepakat untuk menjodohkan kamu dan Kenan kalau sudah besar. Tapi takdir berkata lain. Ajal lebih dulu menjemput mereka semua. Tuan Johan yang tiba-tiba menjadi sedih saat mengingat kecelakaan yang menewaskan sahabat serta keluarganya tersebut. Kenan, apa Papa tahu nama panjangnya? Nama panjangnya Kenan Malik Galuh Raharja, jawab Tuan Johan. Mona yang mendengar ucapan papanya seketika terkejut. Kenapa namanya hampir mirip dengan nama Kenan yang menolong aku sewaktu di rumah sakit? Apa itu Kenan? Ah, tidak mungkin. Jelas-jelas Kenan anak Om Galuh sudah meninggal. Mona, kamu ini jangan berpikir yang tidak-tidak. Mungkin namanya mereka hanya mirip saja, ucap Mona di dalam hati. Saat Mona mengingat nama Kenan hampir mirip dengan nama putra Om Galuh. Tuan Johan yang melihat Mona melamun seketika menjadi bingung. Mona, kenapa kamu diam? Ah, tidak, Pak. Mona masuk ke kamar dulu ya, Pak. Mona capek, ucap Mona yang sudah beranjak berdiri. Iya sudah, sana istirahat mumpung libur, ucap Tuan Johan. Mona pun seketika berjalan menuju ke kamarnya. Ia berpikir pertemuan dirinya dan Kenan hanya karena tidak sengaja. Mona tidak mau memikirkan apakah Kenan yang dikenalnya sama dengan Kenan putra Om Galuh. Ia hanya ingin fokus mencari siapa yang mengirim rekaman video mamanya dan Satria kepada ayahnya.